Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang menghormati dan menyayangi kedua orang tua dan guru. Ya. Adapun kompetensi inti dari materi ini, yang pertama adalah pentingnya perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, dapat menganalisa perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang keempat, kaitan antara hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Baiklah, untuk materi yang pertama, yakni tentang kewajiban hormat dan patuh terhadap orang tua. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya yang namanya orang tua itu adalah orang yang sangat berjasa terhadap kehidupan seorang anak. Ya. Orang yang banyak berbakti kepada orang tuanya tentunya akan lebih mudah dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika seorang anak mau melakukan atau sedang menginginkan sesuatu, seperti sedang mencari ilmu, sedang mencari pekerjaan, atau lain-lain. Maka yang terpenting adalah ketika menginginkan sesuatu seseorang anak itu, maka yang penting adalah mendapatkan restu dari kedua orang tua. Maka dari itulah dalam Islam ada istilah yang namanya birrul walidain. Ya. Birrul walidain itu adalah berbakti kepada orang tua. Adapun hukum birrul walidain itu adalah wajib selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Di sini ada dalil tentang wajibnya hormat dan patuh terhadap orang tua. Ya, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibarah ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Jadi, kewajiban pertama manusia adalah beribadah kepada Allah. Kewajiban kedua manusia yaitu berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kenapa harus berbuat baik kepada orang tua? Karena orang tualah yang memberikan kehidupan pertama di dunia, dan orang tualah yang menjaga dan memberikan pendidikan serta memberikan pengasuhan dari mulai kita kecil sampai dewasa, ya. Nah, oleh karena itu ketika mereka sudah berusia lanjut, ya, maka kewajiban kita lah, ya, sebagai anaknya yang harus birrul walidain, ya, melakukan kebaikan yang sama seperti halnya mereka melakukan kebaikan kepada kita sewaktu masih kecil. Dan perkataan yang tidak boleh dilakukan seorang anak kepada orang tua adalah perkataan yang bersinonim dengan perkataan ya. Ini artinya penolakan atau tidak mau atau segan. Nah,
Dan selain perkataan maka janganlah engkau membentak keduanya, ya. Selanjutnya, hadis tentang keridhaan Allah tergantung dari keridhaan orang tua, ya. Jadi ketika orang tua ridho, maka Allah pun ridho, ya. Ketika orang tua tidak ridho, orang tua tidak suka, maka sesungguhnya Allah pun tidak suka, ya. Adapun hadisnya yaitu An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu fi ridal walidain wa suhatullahi fi suhtil walidain. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah bersabda, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua. Jadi seyogianya kalau kita ingin mendapatkan restu dari orang tua, maka sesungguhnya kita harus mendapatkan keridhaan orang tua tersebut, ya. Jadi kalau kita tidak mau mendapatkan murkanya Allah, maka kita harus mendapatkan ridhonya orang tua. Yang ketiga adalah kedudukan seorang ibu dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya surga itu ada di telapak kaki ibu. Kenapa surga itu ada di telapak kaki ibu? Karena hadis dari riwayat dari Bukhari Muslim yang berbunyi, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala summaman. Qala ummuka. Qala summaman. Qala ummuka. Qala summaman. Qala summa abuka. Artinya, seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak aku layani, patuhi? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab, ayahmu. Ya. Jadi hadis ini menyatakan bahwa sesungguhnya kedudukan seorang ibu itu lebih tinggi dibandingkan seorang ayah. Artinya perkataan ibu itu harus menjadi nomor satu didengarkan. Tapi bukan berarti kedudukan ayah itu tidak perlu diperhatikan. Jadi ayah dan ibu itu tetap, ya, menjadi kewajiban anak untuk berbakti kepada keduanya, ya. Selanjutnya yaitu batasan berbakti kepada orang tua. Ternyata berbakti kepada orang tua itu tidak harus seluruhnya. Ada batasan-batasan yang membolehkan anak untuk tidak mengikuti perintah orang tua, ya. Batasan melaksanakan perintah orang tua adalah selama keduanya tidak melanggar perintah Allah dan hadis Nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum faunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya, ya, kalau orang tua memerintahkan anaknya tentang sesuatu yang bisa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka itu tidak boleh diikuti. Atau misalnya memerintahkan pekerjaan atau perbuatan yang melanggar syariat Islam, misalnya menyuruh anaknya untuk meminum minuman keras, ya, atau menyuruh anaknya untuk membunuh seseorang, maka sesungguhnya itu lebih baik ditolak karena itu bukan perintah yang wajib dilakukan oleh anak tersebut. Selanjutnya adalah implementasi akhlak
dari Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya, sebagaimana di awal tadi sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, maka bisa disimpulkan bahwa ketika kita mengingat jasa orang tua, maka ingatlah kebaikannya dan jasa-jasanya sewaktu kita masih kecil dan sampailah kita berada pada titik terlepas dari pengasuhan orang tua. Jika ada akhlak orang tua ada yang tidak kamu sukai, maka cukuplah kita tidak mengikutinya. Dan tetaplah kewajiban kita adalah mengingatkan keduanya dengan memberikan contoh yang baik. Adapun implementasinya ya, atau perilaku yang bisa kita terapkan ya sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23, ya ini ada 5 ya. 1. Berbuat baik kepada orang tua melalui perkataan atau ucapan yang mulia, yakni dengan lemah lembut, baik, sopan santun, dan disertai pemuliaan dan penghormatan. Yang kedua, memelihara dan merawat kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, dengan bersikap lemah lembut dan sopan santun. Yang ketiga, membantu kedua orang tua tanpa disuruh terlebih dahulu. Yang keempat, melaksanakan perintah orang tua dan tidak membantah keduanya. Yang kelima, menunjukkan sikap senang ketika bertemu orang tua. Ya. Yang keenam adalah cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya. Yang namanya berbakti kepada orang tua mungkin menjadi cita-cita semua anak. Ya. Namun, ya, ada sebagian anak yang merasa sedih ketika dia sudah merasa memiliki sesuatu, ketika dia sudah menjadi seseorang dan ternyata orang tuanya atau salah satu dari keduanya sudah meninggal. Ya, maka bagaimanakah cara berbakti anak tersebut kepada orang tuanya yang telah meninggal? Yakni sebagaimana hadis Nabi bersabda, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya." Jadi bisa disimpulkan dari hadis di atas, yang pertama adalah tetap mendoakan mereka. Yang kedua, tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga atau saudara orang tua tersebut, orang tuanya. Yang ketiga, memenuhi janji atau cita-cita orang tua sewaktu masih hidup. Ya. Yang keempat, tetap menjalin silaturahmi dengan memuliakan teman-teman orang tuanya. Ya. Jadi ininya ada 4 kesimpulan dari hadis di atas yang bisa dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal. Ya. Nah, selanjutnya adalah materi yang selanjutnya adalah kewajiban hormat dan patuh terhadap guru. Kewajiban hormat dan patuh kepada guru. Kenapa guru harus dihormati? Karena guru adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan manusia. Karena jasa gurulah banyak manusia yang menjadi hebat, mulia, bahkan terhormat kedudukannya. Sekalipun guru itu identik dengan istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Guru bermakna seseorang yang mengajarkan ilmu dan menuntut kepada kebaikannya, seperti guru mengaji, sekolah, les, ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Dalam Islam, guru memiliki keutamaan. Ya, kita lihat keutamaan menjadi seorang guru. Sebagaimana dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah, para malaikat dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai semut yang ada di liangnya dan juga ikan besar semuanya bersolawat kepada mu'alim, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah sekali ya. Sampai malaikat pun, makhluk yang ada di langit pun bersolawat kepada orang yang memberikan ilmu. Maka tentunya kita harus seperti begini, sudah dicontohkan langsung ya. Maka kita harus menghormati para guru tersebut yang berjasa terhadap kehidupan kita. Hadis tentang menghormati guru. Rasulullah SAW bersabda, "Muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran kepadamu." Dan Imam Ghazali, salah satu tokoh Islam,
pun berkata, "Seorang murid hendaklah memberikan sepenuh perhatian kepada gurunya, mendiamkan diri sewaktu guru sedang menyampaikan pelajaran, dan menunjukkan minat terhadap apa yang disampaikan oleh guru." Ya, itu pengertiannya atau inti dari hormat kepada guru. Yang selanjutnya adalah bagaimana adab seorang murid terhadap guru. Yang pertama, hendaklah merendahkan diri di hadapan guru. Dengan cara bagaimana? Selalu meminta izin jika mau melakukan sesuatu saat proses pembelajaran. Kedua, hendaklah memandang guru dengan penuh takdim, yakni hormat. Ya. Yang ketiga, jika sedang berhadapan dengan guru, maka biasakanlah bersikap sopan, tenang, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Keempat, hendaklah tidak melakukan sesuatu tanpa seizin guru. 5. Selalu mematuhi perkataan guru dan perintah guru. 6. Senantiasa mendoakan guru dunia dan akhiratnya. 7. Teladani perilaku terpuji guru dalam kehidupan sehari-hari. 8. Tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu sebagai wujud mencintai guru. Yang keempat adalah hikmah hormat dan patuh terhadap guru. Apa sih hikmahnya ketika kita menghormati seorang guru? Yang pertama adalah akan lebih mudah menerima pelajaran dengan baik. Yang kedua, ilmu yang diperoleh menjadi berkah untuk kehidupannya. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Yang keempat, mendapat doa terbaik dari guru tersebut. Ya. Terakhir adalah contoh perilaku patuh dan hormat kepada guru. Ya. Ada 3 keadaan di mana seorang siswa bagaimana caranya untuk bisa patuh dan hormat kepada guru. Yang pertama adalah saat bertemu dengan guru. Yang pertama, biasakan menyapa dengan sopan. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, memperlihatkan wajah yang senang berhadapan dengan guru. Yang kedua adalah keadaan saat guru memberikan tugas atau latihan. Yang pertama, selalu mengerjakan dan selalu tepat waktu. 2. Tidak banyak mengeluh dan menjauh dari sifat malas. Yang ketiga, saat guru sedang mengajar. Nah, bagaimana saat guru sedang mengajar? 1. Duduk dengan tenang dan tidak mengganggu teman. 2. Tidak berbicara sendiri sehingga membuat gaduh dalam kelas. Yang ketiga, memperhatikan guru dengan baik. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Tentunya ini adalah 2 tokoh yang wajib dihormati oleh manusia, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua adalah guru. Kedua-duanya adalah orang yang paling berjasa dalam memberikan pengetahuan, dalam memberikan kedewasaan, dalam memberikan pengajaran yang baik, ya, yang memberikan contoh yang baik kepada kehidupan kita semua, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.